Hai guys, welcome back to Sunsfact Podcast. Kali ini aku mau cerita soal pengalaman ikut UTBK UKPPG. Dan jujur aja, ini salah satu ujian yang bikin aku cukup shock ya. Bukan karena nggak belajar, tapi karena ekspektasi soal dan realita di lapangan itu jauh berbeda banget. Jadi kalau kamu lagi persiapan buat UTBK, atau bahkan baru niat daftar PPG, semoga cerita ini bisa jadi gambaran nyata biar kamu nggak kaget seperti aku waktu itu. Jadi kita mulai dari hal paling dasar dulu. UTBK UKPPG ini dilakukan secara offline dan diawasi ketat. Wajib pakai baju hitam putih kalau kami, dan untuk perempuan muslim harus pakai jilbab hitam. Oh iya, BTW, aku tuh dari LPTK Unimed, jadi UTBK itu juga di Unimed. Lalu jangan lupa pen kartu ujiannya sama bawa KTP asli. Saran jujur dari aku, datang itu minimal 1 jam sebelum ujian dimulai, karena proses masuknya itu panjang. Kamu harus cari ruangan, serahin kartu ujian dan KTP ke pengawas, tanda tangan absen, lalu dikasih kartu ujian, kemudian cari tempat duduknya sesuai nomor absen. Letak tasnya di depan, dan yang paling penting HP-nya harus dimatiin total. Dan memang tiap LPTK itu pasti beda peraturan kan. Makanya ini aku ceritain kalau LPTK di Unimed itu peraturannya gimana. Dan aku ngomong gini bukan cuma karena aturan biar nggak nyontek sih, perkara handphone. Tapi dari pengalaman aku sendiri, ada peserta yang HP-nya itu cuma mode getar. Dan itu getar di dalam tas. Bikin bunyi kecil-kecil yang benar-benar ngeganggu konsentrasi. Apalagi tuh di detik-detik pertengahan ke akhir, itu cukup ngeganggu. Apalagi seperti yang di awal dibilang kan, bahwasanya soal ini tuh di luar ekspektasi. Teksnya tuh panjang banget, jadi tuh mengganggu. Fokusnya langsung buyar, apalagi pas baca soal yang panjang-panjang. Jadi demi kenyamanan bareng-bareng, beneran deh, lebih baik HP-nya tuh dimatiin aja. Mati total. Kemudian kita lanjut ke inti nih, soal-soalnya. Jadi total soalnya tuh ada 82 soal, yang terdiri dari 80 soal pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks, plus 2 soal esai. Masing-masing esai itu maksimalnya 700 karakter. Karakter ya, bukan kata. Jadi dia tuh per huruf, plus spasinya dihitung. Jadi kalau kamu benar-benar harus nulis padat, jelas, nggak boleh muter-muter. Dan yang bikin lebih kaget, model soal pilihan gandanya itu panjang-panjang banget. Banyak teks narasi, kasus penjabaran teori. Salah satu contohnya itu soal tentang guru yang ngebagi kelas dalam kelompok. Tapi ada satu kelompok yang pasif, muridnya nggak semangat, dan nggak termotivasi. Nah, kamu disuruh milih tindakan yang paling tepat yang bisa dilakukan guru biar pembelajaran tetap aktif. Pilihannya semua kelihatan benar, tapi kamu harus milih satu yang paling tepat. Dan itu butuh pemahaman, bukan cuma teori pedagogik, tapi juga konteks pembelajaran real. Dan bukan cuma soal pedagogik aja nih, yang bikin aku benar-benar terdiam sejenak adalah saat muncul soal tentang bor. Iya, alat bor. Ada gambar posisi bor itu lagi ngebor dinding gitu. Terus dia jelasin posisinya itu lurus dan miring. Pertanyaannya, apa tujuan kegiatan ini? Pilihannya itu kan ada 5 ya, A, B, C, D, E. Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan lain-lain gitu. Di situ aku mikir, lah aku kan PPG Busana, kenapa ada teknik mesin? Awalnya aku ngira ini tuh typo gitu kan. Ternyata enggak guys, emang soalnya. Jadi ya makin dipikir kan makin masuk akal juga ya. Kita ini kan PPG vokasi, dan tata busana itu kan termasuk rumpun teknik. Kita memang bukan teknik mesin, tapi kita teknik. Jadi bisa aja dikasih soal lintas bidang vokasi, teknik tata boga, otomotif, dan lain-lain. Mungkin ini bagian dari penguatan identitas guru vokasi, bahwa kita bukan sekedar ngajar satu keterampilan, tapi juga ngerti cara kerja, prinsip teknik, dan keselamatan kerja secara luas. Ini benar, keselamatan kerja ini juga. Selain soal-soal mind-blowing, ada juga tipe soal pilihan ganda kompleks. Nah, misalnya kamu dikasih soal 2 paragraf panjang nih yang ngejelasin tentang teori behaviorisme. Di bawahnya ada tabel ada tabel itu 3 kolom. Kolom pertama itu isinya 5 pernyataan, kolom kedua itu adalah opsi tepat, dan yang kolom ketiga itu opsi tidak tepat gitu. Jadi tuh pilihan checklist-checklistan gitu. Jadi tugas kamu tuh nandain semua pernyataan satu persatu sesuai teks. Jadi ini kayak bukan model pilih satu jawaban, tapi full analisis. Harus jeli, harus teliti, kalau nggak fokus, ya gampang salah gitu. Jadi dari 5 pernyataan ini, mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Jadi semua harus dijawab gitu, berdasarkan teks yang di atasnya.
Kemudian ada juga soal yang modelnya itu mengurutkan langkah. Misalnya dalam proses perencanaan pembelajaran, pembuatan pola, atau prosedur kerja. Dikasih 5 langkah acak, kemudian kamu pilih urutan yang benar itu mana. Ini bikin mikir cepat dan butuh pemahaman yang menyeluruh. Selain itu ada juga nanti ada 5 langkah. Terus pertanyaannya kayak langkah yang tepat itu mana? Cuma 3 aja tuh. Jadi dari 5 itu yang 3 yang paling benar yang mana? Terus yang bikin lebih geleng-geleng, ada juga modelnya itu ada soal teori yang nyuruh sebut nama penulis dan tahun. Misalnya teori belajar itu gini. Terus pendapat di atas adalah menurut A, menurut siapa tahun berapa, B menurut siapa tahun berapa gitu. Jadi kalau kamu belajar teori tanpa tahu sumbernya, bisa panik sendiri. Jadi beneran belajarnya jangan setengah-setengah gitu. Oh ya, ini jadi kayak yang ditanya itu bukan teori siapanya, tapi buku apa gitu. Jadi kayak buku sama tahun berapa. Jadi itu kayak sumbernya dari buku mana gitu. Ya Allah, ingat aku nggak ada di modul loh, ingat aku. Dan terakhir, 2 soal esai. Ini lumayan berat juga. Satu tentang siswa di bengkel yang menjatuhkan alat berat hampir mencederai temannya. Nah, sebagai guru, tindakan yang harus kamu lakukan apa gitu mengenai kejadian itu. Lalu soal kedua itu tentang siswa yang kesulitan ekonomi, dia kerja paruh waktu, sering pulang cepat lah gitu ketika pembelajaran. Jadi yang harus kamu lakukan sebagai guru apa gitu, karena kalau dia nggak kerja, nggak ngebantu orang tuanya, dia nggak bisa sekolah gitu. Nah, apa nih tindakan kamu? Itu pertanyaan esainya tuh. Jadi ini bukan hanya soal empati, tapi soal keputusan yang berimbang antara manusiawi, pedagogik, dan profesionalisme. Karena jadi guru itu nggak sekedar teori, tapi juga bijak saat realita itu nggak ideal. Nah, kesimpulannya apa nih mengenai UTBK ini? Jadi UTBK UKPPG ini bukan hanya ujian hafalan, ini adalah ujian berpikir, ujian pengambilan keputusan, dan ujian ketahanan mental. Kamu akan diuji bukan cuma soal teori yang kamu tahu, tapi cara kamu menafsirkan situasi, membaca konteks, dan merespon secara profesional. Dan khusus buat kita dari jurusan vokasi kayak busana, kamu juga harus siap juga dengan soal lintas keahlian. Karena kita ini teknik. Di kami itu yang muncul soalnya mengenai teknik mesin, otomotif, sama bangunan juga kali ya kan. Karena kan BOR itu bangunan ya. Terus ada tata boga gitu. Nah, kita nggak tahu nih tahun depan atau ketika kalian ujian, tentang apa lagi yang muncul gitu. Karena teknik ini kan ada banyak. Jadi, siap-siap aja. Tapi kamu nggak sendiri, dan kamu bisa siapin diri asal konsisten. Aku sendiri sekarang lagi nyiapin latihan soal yang modelnya mirip UTBK untuk ngebantu teman-teman latihan. Nggak sama persis tentunya, tapi stylenya bakal mirip. Teks panjang, soal kompleks, dan esai reflektif. Nah, kalau teman-teman butuh, bisa cek aja video ini secara berkala ya, karena saya nggak bikin soalnya langsung sih, butuh waktu untuk membuat soalnya. So, thanks udah ngedengerin podcast ini sampai habis. Kalau menurut kamu podcast ini bermanfaat, kamu bisa bagiin ini ke teman-teman kalian atau adik tingkat yang siap-siap pengen masuk UTPG atau udah masuk UTBK nih. Karena makin banyak yang tahu karakter ujiannya, makin siap juga nih kita semua. Tetap semangat, tetap belajar, tetap waras. Kadang prosesnya berat, tapi kita bisa pilih untuk terus jalan meski pelan, tapi tetap maju. Oke, see you on the next podcast. Bye-bye. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyain, komen aja di bawah, pasti aku balas.